Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat saya sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam pada kita sekalian. Memberikan kesehatan jasmani dan rohani pada kita. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu rizki untuk kita sekalian yang halal, yang berkah, untuk bekal kita sekalian beribadah pada Allah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita sekalian Allah jadikan soleh solihah, bisa istiqomah ibadah, dan pada saatnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat CMB, mari kita lanjutkan pengajian kita tentang kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Imam Nawawi ini menukil hadis ini dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bertanya li Jibril, pada malaikat Jibril sebagai sahabatnya, sifli hasanati Umar, ceritakan wahai Jibril kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Kemudian faqala, kemudian Jibril menjawab, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lamma hasarat, andaikan air yang ada di lautan itu dijadikan mangsi, dijadikan kolam, dan seluruh pohon-pohonan dijadikan penanya, maka tidak akan cukup untuk menulis kebaikan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Lalu Nabi bertanya lagi, faqala sifli hasanati Abi Bakr, ceritakan juga kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala Umarun hasanatun min hasanati Abi Bakr. Wahai Nabi, seluruh kebaikan Sayyidina Umar itu baru satu kebaikan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Sahabat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pentingkah kita menyampaikan hadis ini? Untuk apa pula hadis ini saya bagikan kepada sahabat-sahabat jemaah? Saudara sekalian, saya menyampaikan ini, atau ini disampaikan untuk teman-teman sekalian dalam rangka ada di kelompok mana kita sekalian. Sebab ada 4 ciri orang yang bahagia. Begitu pula sebaliknya, orang yang celaka pada akhirnya juga mempunyai ciri yang 4. Salah satunya, orang yang bahagia itu adalah wa nadru ila man fawqahu fi umuriddin. Orang yang bahagia itu salah satu cirinya adalah dia senantiasa melihat orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi amalianya, lebih mantap, lebih hebat amalnya, lebih banyak ilmunya. Ini cirinya. Kenapa? Dengan dia melihat orang lain ibadahnya lebih giat, dia merasa ternyata belum ada apa-apanya. Dengan dia melihat orang lain jauh lebih pandai, lebih tahu dari dirinya, dia akan merasa bahwa dirinya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Sehingga ada motivasi yang tumbuh dalam dirinya untuk meningkatkan kualitas
ibadah, kualitas ilmu, kualitas amaliyahnya. Coba bayangkan, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya tentang amal Sayyidina Umar, luar biasa. Lautan sebegitu luas, air yang ada di dalamnya sebegitu banyak. Itu kalau dijadikan kolam, ternyata air itu akan habis. Sementara amal Sayyidina Umar itu masih ada. Dan coba lagi bayangkan betapa luar biasanya Abu Bakar. Sebegitu banyaknya amaliyah, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar, ternyata itu baru satu kebaikan untuk Sayyidina Abu Bakar. Melihat itu, kita kan kembali, Mas Bro, pada kita sekalian. Lah, kita semendi pulpen sing 1000 perak kanggo nulis amal kita, kayaknya masih luyake. Ya. Sementara kalau kebaikan dan ketika kejelekan yang kita tulis, rasanya mungkin itu air laut akan habis untuk mencatat, menulis keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kita. Keburukan yang kita lakukan dari mata, dari telinga, dari hidung, apalagi dari mulut kita, dari tangan kita, dari kepala kita, dari kaki kita, dari tangan kita, dari seluruh anggota badan kita. Belum lagi dari hati kita, Mas Bro. Terlalu banyak kekurangan kita, terlalu banyak keburukan kita. Mungkin pertanyaan untuk Abu Bakar itu dibalik kalau untuk kita. Andaikan air laut dijadikan sebagai kolam dan seluruh tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai penanya untuk mencatat keburukan kita, akan habis rasanya seluruh air yang ada di lautan untuk sekedar menulis keburukan kita. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Mas Bro, pandang orang lain dari sisi baiknya. Urusan agama, urusan ibadah, pandang orang lain yang keadaannya lebih tinggi daripada kita, agar memberikan motivasi pada kita. Dan kita akan merasa, tidak akan pernah merasa menjadi orang yang hebat. Karena ternyata tidak ada apa-apanya kebaikan kita bila dibandingkan dengan orang lain. Apalagi Abu Bakar, Mas Bro. Tapi dalam urusan dunia, jangan sekali-kali melihat orang yang lebih tinggi. Kenapa, Mas Bro? Karena jika Anda melihat orang lain lebih tinggi dalam urusan dunia, maka dalam diri Anda tidak ada syukur pada Allah. Anda diberi sepeda ontel, tidak akan pernah bersyukur karena Anda melihat tetangganya punya sepeda, punya motor. Anda diberikan Allah kemampuan membeli motor, tetap Anda tidak akan bersyukur karena Anda melihat orang lain yang memiliki mobil. Begitu pula Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk membeli mobil. Itu pun tidak akan menjadikan Anda bersyukur manakala Anda melihat orang lain memiliki kendaraan yang jauh lebih baik daripada kendaraan Anda. Jadi, lihatlah orang lain yang lebih tinggi daripada kita hanya dalam urusan ilmu dan agama. Dan jangan sekali-kali melihat orang lain yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan dunia, supaya kita menjadi orang yang selamat. Terima kasih Mas Bro, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebaikan datangnya dari Allah, kesalahan dan keburukan itu murni dari diri Nabi sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.